bisa. Ini tutup nggak? Tutup. Oh, bapak nanti ngiring ya teh? Ada sidang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan semoga kita dapat menjalankan mata kuliah pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan juga semangat. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Tiara Siti Musabako dan rekan saya Putri Abdulia. Saya Denny Saputra, Dan pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai strategi tata letak dalam manajemen operasional. Pertama yang kita bahas adalah mengenai pengertian dari strategi dan tata letak. Nah, strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, penerapan tindakan dan evaluasi apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya, pengertian dari tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Nah, tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, jadi kenapa sih tata letak itu sangat penting bagi perusahaan? Karena dalam tata letak itu menentukan seberapa efisiensi dari operasi dalam jangka panjang. Nah, dalam tata letak itu memiliki banyak banget dampak strategis untuk daya saing perusahaan dalam bidang kapasitas, proses, daya beli, terus kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, bahkan citra dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk mencapai satu utilitas uang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Nah, di sini maksudnya sebuah perusahaan itu harus membuat atau mengembangkan fasilitas pembangunan secara optimal, yang mana itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah aliran informasi barang atau orang yang lebih baik. Nah, di sini tata letak mengharuskan kita untuk memberikan informasi yang jelas terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan tersebut. Dimana contohnya gini, kalau produk misalnya produk makanan atau skincare, itu kan kita harus mencantumkan komposisi atau label-label di kemasannya. Karena hal yang pertama kali pelanggan lihat dalam produk atau jasa yang akan mereka beli adalah komposisi. Nah, ini bertujuan untuk supaya pelanggan tuh bisa tahu apa saja yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian yang ketiga, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Nah, di sini tata letak sangat menjunjung tinggi kenyamanan dan keamanan pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang keempat, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik. Nah, di sini kita terfokus kepada pelayanan yang kita berikan terhadap pelanggan. Jadi kalau kita ramah atau pelayanan kita baik dan kita cakap terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan, maka itu akan menjadi poin plus terhadap pelanggan tentang apa yang akan dia beli pada perusahaan kita. Yang kelima, fleksibilitas atau bagaimana kondisi tata letak yang ada sekarang, tata letak tersebut dapat diubah. Nah,
Kemudian tujuan strategi tata letak. Nah, ada beberapa tujuan dari strategi tata letak, yaitu satu, meminimumkan material handling cost. Yang kedua, efektivitas penggunaan ruangan pabrik. Yang ketiga, tingkat penggunaan tenaga kerja fabrikasi. Yang keempat, mengurangi kendala kelancaran proses produksi. Yang kelima, memudahkan komunikasi. Yang keenam, aliran bahan dan produksi jadi lancar. Yang ketujuh, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang kedelapan, pemakaian ruangan yang efisien. Yang kesembilan, ruangan gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. Dan selanjutnya, biaya produksi dan investasi modal yang rendah. Kemudian fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan dan keselamatan kerja yang tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian prinsip-prinsip dasar dalam rancangan tata letak atau layout, yaitu satu, integrasi secara menyeluruh atas semua faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Dan kemudian jarak pindah barang diupayakan seminimal mungkin. Dan aliran kerja berlangsung secara normal. Kemudian semua area dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, kepuasan kerja dan rasa aman pekerja dijaga sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah pengaturan tata letak itu harus fleksibel. Baik. Kemudian jenis-jenis akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, lanjut. Di sini ada tata letak proses atau proses layout. Tata letak fungsional, penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Misalnya mesin bubut dikumpulkan pada daerah yang sama. Demikian pula mesin potong diletakkan pada bagian yang sama. Model ini cocok untuk discrete production, dan bila proses produksi tidak baku, yaitu perusahaan membuat jenis produk yang berbeda. Jenis tata letak proses dijumpai pada bengkel, rumah sakit, universitas atau perkantoran. Lanjut. Di sini ada contoh gambar tata letak proses. Tata letak proses sendiri ada keuntungannya. Yang pertama, memungkinkan utilisasi alat atau mesin yang tinggi. Yang kedua, memungkinkan pengguna alat atau mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Yang ketiga, membatasi terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan alat. Yang keempat, sangat fleksibel dalam mengalokasikan personil dan peralatan. Yang kelima, investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan. Dan juga ada kelemahannya. Yang pertama, peningkatan kebutuhan penanganan bahan atau material handling karena ada proses yang beragam dan tidak dapat digunakan dan berjalan. Dua, pengawasan produksi lebih sulit. Yang ketiga, meningkatkan persediaan barang dalam proses. Yang keempat, total waktu produksi per unit yang lebih lama. Yang kelima, memerlukan skill yang lebih tinggi. Yang keenam, pekerjaan, routing, penjadwalan, dan akunting biaya yang lebih sulit karena setiap ada order baru harus dilakukan perencanaan atau perhitungan kembali. Selanjutnya akan dikeluarkan oleh Putri. Selanjutnya, data tata letak produk adalah metode atau cara pengaturan dan penempatan semua fasilitas produksi yang diperlukan ke dalam suatu departemen tertentu atau khusus. Apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah yang besar, setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak awal sampai akhir. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada denah proses layout. Contohnya ya seperti gambar di situ, mesin-mesin yang sejenis letakkan pada satu daerah yang dikhususkan untuk mesin yang kegunaannya sama, seperti mesin bubut, mesin pres, mesin potong, dan lain-lain. Di sini ada beberapa keuntungan menerapkan tata letak produk.
Yang ke-1 aliran material simbol dan langsung. Yang kedua persediaan barang dalam proses rendah. Yang ketiga total waktu produksi per unit rendah. Yang keempat tidak memerlukan skill tenaga yang tinggi. Yang kelima kebutuhan material handling yang rendah. Yang keenam pengawasan proses produksi yang lebih mudah. Yang ketujuh dapat menggunakan mesin khusus dan otomatis. Yang kedelapan dapat menggunakan ban berjalan karena aliran material sudah tertentu. Dan yang terakhir kebutuhan material dapat diperkirakan dan dijadwal dengan mudah. Sedangkan ada juga kelemahan dari tata letak produk adalah yang ke-1, kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan produksi. Yang kedua, perubahan desain produk dapat mengakibatkan tidak efektifnya tata letak yang bersangkutan. Yang ketiga, apabila terdapat bottleneck dapat mempengaruhi proses keseluruhan. Yang keempat, biasanya memerlukan investasi mesin atau peralatan yang besar. Dan yang terakhir, karena sifat pekerjaannya yang monoton dapat mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya yaitu tata letak posisi tetap atau fixed position layout, yaitu merupakan strategi tata letak yang umum digunakan pada unit usaha yang menghasilkan produk pada suatu titik tertentu dalam pabrik. Nah, dengan faktor produksi keluar masuk ke dalam titik tersebut, yaitu untuk menghasilkan suatu produk. Dipilih karena ukuran bentuk apapun karakteristiknya lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Nah, tata letak seperti ini terdapat pada pembuatan seperti kapal laut, pesawat terbang, otomotif, atau proyek-proyek konstruk. Selanjutnya ini adalah gambarnya, bisa teman-teman lihat. Perbedaannya yaitu sangat jelas sekali ya. Kalau tadi dalam tata letak produk itu sangat detail sekali, dan kalau ini dari gudang itu dalam perakitan itu ada bubut, press, gerindra, las, cat, bor, dan semuanya itu ada di perakitan. Karena bisa dilihat teman-teman gambarnya itu menunjukkan bahwa setiap panahnya itu mengarah ke perakitan dan akan disimpan lagi ke gudang. Selanjutnya, nah, keuntungan dalam menggunakan tata letak tetap ini adalah ada 4 poin. Yang pertama adalah berkurangnya gerakan material. Kedua, adanya kesempatan untuk pengayaan tugas. Ketiga, sangat fleksibel, dapat mengakomodasi perubahan dalam desain produk, bauran produk, dan flow produk. Yang keempat, terakhir, dapat memberikan kebanggaan pada pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Selanjutnya adalah kelemahan dalam tata letak tetap. Yang pertama yaitu gerakan personil dan peralatan tinggi. Kedua, dapat terjadi duplikasi mesin dan peralatan. Ketiga, memerlukan tenaga kerja yang berkemampuan tinggi. Keempat, biasanya memerlukan ruang yang besar dan persediaan barang dalam proses yang tinggi. Selanjutnya, nah, dalam prosesnya itu ada beberapa langkah-langkah untuk menghasilkan atau layout tetap. Yang pertama yaitu analisis produk, yaitu menganalisis jenis dan jumlah produk yang akan dihasilkan atau yang akan dibuat. Yang kedua, menganalisis proses, yaitu menganalisis antara urutan proses dalam pengerjaan produk. Yang ketiga, jenis, menganalisis jenisnya, jumlah dan peralatan serta luas area yang dibutuhkan. Keempat, rancangan layout mesin dan departemen. Nah, yang selanjutnya yaitu menetapkan prosedur dan atau metode pengaturan layout. Yang prosedur di sini adalah proses atau tipe layout yang akan meliputi yang pertama layout dengan posisi tetap, kedua layout berorientasi pada proses, ketiga layout perkantoran retail, keempat layout gudang, kelima layout berorientasi produk. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan bagi teman-teman yang ingin mengakses dan juga membaca lebih detail. Boleh silakan teman-teman mengaksesnya. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan kepada teman-teman. Ada nggak? Kocak mana? Cari ya, Bi. Udah apa di pause terang? Hah? Udah apa di pause aja? Pause. Paus. Terima kasih.
Perlu untuk mempertimbangkan strategi tata letak Jawabannya sama aja kayak tahu gitu. Salah. Tapi pertanyaan apa? Apa perusahaan mempertimbangkan strategi tata letak? Yang ada sambungin aja. Tata penting dalam Ada lagi? Bisa mau nanya? Enggak. Udah nanyanya itu doang. Ya. Keputusan seperti apa yang Anda dapat buat sebagai strategi manajer operasional untuk menentukan lokasi? Menentukan lokasi. Naon? Di skip. Pause. Tata letak layout itu yang pertanyaan pertama, yang kedua tata letak kenapa penting dalam produktivitas perusahaan? Woi. Baik. Mengapa tata letak itu sangat penting bagi perusahaan? Nah, karena tata letak itu sangat menentukan efisiensi terhadap perusahaan seperti yang tadi saya bilang dalam pengertian tata letak. Kurang lebih tata letak itu menentukan efisiensi dalam jangka panjangnya sebuah perusahaan tersebut. Kemudian tata letak itu memiliki banyak dampak positif yang strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan baik dalam kapasitasnya, terus baik dalam proses, fleksibilitas, dan biaya. Terus kualitas lingkungan kerja juga dapat ditentukan oleh tata letak itu sendiri, kontak pelanggan dan citra dari perusahaan tersebut. Nah, tujuan dari tata letak itu untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan pesaing dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Makanya kenapa tata letak itu sangat penting bagi perusahaan. Ya karena itu dia mengefisiensikan sebuah operasi dalam perusahaan. Seperti itu. Sama tadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Dua. Empat. Kelompok 4. Kelompok 2. Nah, jadi pertanyaan itu keputusan seperti apa yang Anda buat sebagai manajer dalam menentukan lokasi. Nah, manajernya itu manajer apa? Manajer Manajer kan kayak cabang-cabang kan. perusahaan. Nyatakan paling tinggi Manajer kan, operasi. bawah dari Operasi. Operasional lah. Operasi. manajer operasional. Nah, nanti sebagai manajer operasional itu ada beberapa yang harus diputuskan dan ada faktor-faktor yang kenapa keputusan itu. Yang pertama yaitu keputusan lokasi operasional oleh manajemen pemasaran operasional didasarkan pada rasionalisasi pemenuhan kebutuhan dan kegunaan keinginan konsumen melalui pemberian kualitas pelayanan terbaik. Jadi kenapa seorang manajer dari pemasaran itu menentukan keputusan itu? Karena yang pertama itu konsumen lebih dulu diutamakan, misal rasionalisasi, terus keinginan konsumen dan juga kayak lebih mementingkan konsumen supaya lebih mengakses itu lebih baik. Nah, terus berdasarkan pertimbangan biaya. Jadi kalau semisal memutuskan itu yang harus diperhatikan juga adalah masalah biaya. Ketika biayanya membengkak dan tidak bisa menyeimbangkan keuangan di suatu perusahaan, nah berarti hal tersebut tidak akan dilakukan karena penentuan lokasi itu butuh biaya yang sangat besar. Gitu. Terus udah cukup. Oke. Udah. Baik, semua pertanyaan sudah kami jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.